kasus dukun santet di Banyuwangi. Laporan telepon dari pengurus NU, Gus ada kejadian Gus, 5 orang yang diduga dukun santet digusur diam. Besok 2 hari lagi Gus, tambah 5 lagi Gus 10. Besoknya lagi 7 Gus, besok sampai 30 Gus Dur diam. Baru setelah 30 Gus Dur berteriak, bikin bentuk tim pencari fakta. Diwakilin ke saya dari PBNU-nya, Masya Allah. Padahal saya masih baru banget itu, ya masih baru lah. Nah, dari Mabes Polri ada, dari Mabes TNI juga ada. Ya, saya dari NU-nya berangkat ke Jawa Timur. Sebentar, tadinya maunya malam, ditunggu oleh Pak Imam Utomo waktu jadi gubernur baru 1 minggu atau 2 minggu. Pak Kapoldanya Joko Subroto, Pangdamnya, Pak Kapoldanya kalau sekarang Irjen dulu Maijen Samsuri. Ya, malam ditunggu, saya nggak datang. Walau sudah ditunggu itu oleh pemerintah Jawa Timur. Besoknya baru datang. Wah itu masuk koran itu. Saya agak ditunggu pemerintah Jawa Timur nggak datang. Lumayan lah, lumayan berita lumayan. Datang. Saya waktu didamping oleh Cak Anam Jawa Timur. Saya beberkan semua fakta-fakta yang saya dapatin. Anam juga. Joko Subroto kurang 15 menit keluar meninggalkan rapat itu. Malah masuk berita besar-besaran, Pangdam Jawa Timur ngambek. Pertemuan belum selesai sudah meninggalkan tempat. Nah, mulailah saya dikenal wartawan, mulai barangkali itu barangkali. Kalau sekarang disuruh, saya nggak mau, betul, nggak mau saya. Turun ke Banyuwangi. Sar Banyuwangi diterima oleh Bupati, Dandim, Polres, diskusi. Katanya yang melatih ninja itu seorang sersan marinir ada markas marinir di Situbondo itu. Saya berangkat ke sana. Waduh, mana itu yang namanya Budi? Panggil. Wah, datang tuh gemeter. Ngadepi saya gemeter badan. Saya datangi gunung apa namanya? Gunung Petok, lupa, jadi sudah lupa kan. Gunungnya nggak begitu tinggi sih. Saya naik ke atas. Sana datar, di sini tempatnya marinir melatih ninja-ninja itu. Konon ceritanya gitu. Saya ditemani oleh Gus Yusuf. Karena itu berbatasan antara Situbondo Jember. Gus Muhammad. Waktu itu belum ya masih, saya sudah PBNU, Gus masih belum lah gitu. Ditemani dan terus sampai saya pulang bikin laporan ke Pak Wiranto dan sebagainya. Itu mulai saya diajari Gus Dur tuh berani seperti itu, nekat betul. Padahal kalau waktu naik tadi, kalau dijerongkongkan jatuh terus beritanya jatuh sendiri kan ya. Kecelakaan itu sudah jam 5:30 sore itu padahal. Diantar oleh beberapa tentara, oleh beberapa polisi. Waktu naik itu ya kita rombongan sih. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Said Akil Sirot mengkisahkan kembali kejadian kasus dukun santet di Banyuwangi. Awal kisah dimulai dari laporan pengurus Nahdlatul Ulama yang menelpon ke Gus Dur bahwasanya di Banyuwangi sedang terjadi tragedi yang mengakibatkan banyak korban. Awalnya Gus Dur tidak meresponnya, tapi setelah korban sampai 30 orang, akhirnya Gus Dur bertindak dan memerintahkan supaya membentuk tim pencari fakta. Dan akhirnya Kiai Haji Said Akil Sirot terpilih untuk mewakili PBNU. Padahal menurut Kiai Said, dirinya termasuk orang yang masih baru di jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama. Tapi Kiai Said menerima amanah tersebut yang diberikan oleh Gus Dur. Dan tim pencari fakta tersebut ada yang dari kepolisian dan ada juga dari TNI. Lalu tim tersebut mulailah berangkat ke Jawa Timur untuk mencari fakta yang sebenarnya terjadi. Dan Kiai Said pun didampingi Cak Anam dari Jawa Timur. Sejak itulah Kiai Said mulai dikenal wartawan dan masyarakat luas. Lalu Kiai Said dan tim pun terjun ke Banyuwangi. Di sana beliau diterima oleh bupati saat itu. Dan katanya di sana itu ada tempat untuk melatih ninja, dan Kiai Said pun naik ke atas gunung untuk melihat langsung tempat yang disebut untuk melatih ninja-ninja itu.
dan Kiai Said pun berhadapan dengan pelatih ninja tersebut. Setelah menemukan beberapa fakta, Kiai Said pun pulang ke Jakarta untuk membuat laporan, dan Kiai Said pun melaporkan semuanya atas beberapa fakta yang ditemukan. Perlu diketahui, menurut beberapa sumber yang beredar di situs-situs online, bahwasanya sepanjang tahun 1998 masyarakat Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, khususnya di Banyuwangi dan umumnya di sekitaran Jawa Timur, mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Di kantong-kantong NU di wilayah ini terjadi gejolak dan teror yang luar biasa atas guru-guru ngaji dan para kiai NU. Kekhawatiran tersebut bukan hanya terjadi di Jawa Timur saja, namun hampir ke seluruh pelosok tanah air, khususnya di Pulau Jawa. Hampir setiap hari, baik siang maupun malam, para masyarakat dan para santri turut serta menjaga dan melindungi para kiai dan guru-guru ngaji yang ada di desa-desa, karena kekhawatiran dan ketakutan para kiai dan guru-guru ngaji tersebut menjadi target para ninja di kala itu. Tragedi yang memilukan tersebut memakai kedok menghabisi dukun santet, dan pelakunya adalah orang-orang misterius yang memakai kedok ala pakaian ninja. Selain itu, para penyerang yang berpakaian seperti ninja tersebut memiliki ilmu bela diri, dan menurut saksi yang pernah berduel dengan ninja tersebut, ilmu bela diri ninja tersebut bukan ilmu bela diri khas Jawa. Menurut beberapa sumber di media, para ninja tersebut berdatangan dari berbagai daerah dari tanah Jawa maupun luar Pulau Jawa. Mereka dilatih dan dirancang untuk meneror, bahkan tak segan menghabisi para target sasarannya. Semoga tragedi ini tidak akan terjadi lagi di masa kini dan di masa yang akan datang. Mari kita bersama-sama jaga keamanan dan kedamaian negara Indonesia yang kita cintai ini. Jangan sampai kita mudah terpecah belah dan mudah terhasut oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Sekian, terima kasih, wassalam.